Bagaimana ya magma itu terbentuk? Apakah dengan peningkatan suhu magma bisa langsung meleleh? Apakah semudah itu? Yuk kita simak video materi pembentukan magma berikut ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nanda Adi Kurniawan. Di sini saya akan menemani teman-teman semua untuk belajar kebumian. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi OSN kebumian. Bahkan bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan medali nantinya. Siapapun kamu pasti bisa mendapatkan kesempatan itu, yang penting kamu mau belajar dan tetap konsisten. Magma secara definisi merupakan lelehan batuan silikat panas yang terbentuk di alam, bersifat mobile, dapat mengandung material padat dan juga gas. Nah, batuan untuk menjadi magma, dia harus meleleh terlebih dahulu. Dan untuk meleleh, pastinya dibutuhkan peningkatan suhu. Kita juga tahu semakin ke dalam perut bumi, suhu semakin panas. Hal inilah yang disebut dengan gradien geotermal. Untuk besarnya gradien geotermal sendiri sebesar peningkatan 25 derajat Celcius tiap turun 1 km. Harusnya pada kedalaman 100-150 km seluruh batuan sudah meleleh menjadi magma. Tapi nyatanya data seismologi menunjukkan belum terdapat batuan yang meleleh dan masih berwujud padat pada kedalaman tersebut. Nah, lalu bagaimana magma bisa terbentuk kalau begitu? Nah, yuk sekarang kita perhatikan grafik di bawah ini. Grafik di bawah ini menggambarkan hubungan antara kedalaman yang mencerminkan juga tekanannya dan juga temperatur. Kemudian kita perhatikan panah di bawah ini. Panah tersebut menunjukkan garis gradien geotermal. Kemudian panah selanjutnya menunjukkan di mana batuan mulai meleleh atau magma mulai terbentuk. Kalau kita amati lagi, garis gradien geotermal dan magma mulai terbentuk atau batuan mulai meleleh itu tidak pernah bertemu, yang berarti pada kondisi umum magma tidak akan pernah terbentuk. Lalu bagaimana magma terbentuk? Nah, cara pertama yaitu dengan meningkatkan suhunya. Peningkatan suhu ini terjadi contohnya di area hotspot. Kemudian cara kedua adalah dengan menurunkan tekanannya. Tekanan diturunkan contohnya seperti yang terjadi di Mid Oceanic Ridge pada batas lempeng divergen. Karena batas lempengnya semakin menjauh, hal ini mengakibatkan tekanannya menjadi semakin turun. Dan yang ketiga adalah dengan menurunkan titik lelehnya. Penurunan titik leleh tersebut bisa terjadi ketika terdapat penambahan zat volatil seperti H2O dan juga CO2. Contohnya di subduksi antara benua samudra atau samudra-samudra. Karena di batas lempeng tersebut, pada daerah subduksi tersebut merembes air-air laut yang masuk, sehingga disitulah zat volatilnya berperan. Sebelumnya, di grafik sebelumnya sudah disinggung mengenai batuan mulai meleleh, tepatnya meleleh sebagian, atau yang disebut partial melting. Nah, secara definisi partial melting merupakan pelelehan sebagian karena setiap mineral memiliki titik leleh yang berbeda-beda. Nah, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Kita mengambil contoh misalkan terdapat batuan intermediate, di mana batuan intermediate ini terdiri dari berbagai mineral. Contohnya mineral yang berkomposisi mafic, mineral yang bersifat intermediate, dan mineral yang bersifat felsic. Di mana mineral-mineral tersebut memiliki titik leleh yang berbeda-beda. Pada simbol persegi panjang ini merupakan simbol untuk mineral mafic. Mineral mafic sendiri memiliki titik leleh 1200 derajat Celcius. Jadi, mineral mafic baru akan meleleh ketika temperatur lingkungannya lebih dari 1200 derajat Celcius. Kemudian untuk yang bersimbol plus, ini merupakan mineral intermediate.
yang memiliki titik leleh 1000 derajat Celcius. Kemudian yang bersimbol segitiga merupakan mineral felsik yang memiliki titik leleh 800 derajat Celcius. Nah, kemudian kita ilustrasikan bagaimana ketika temperatur lingkungan di sekitar batuan intermediate ini suhunya 500 derajat Celcius. Karena belum mencapai titik leleh dari mineral-mineral yang dikandungnya, maka belum ada pelelehan. Nah, kemudian bagaimana jika temperatur lingkungannya 1400 derajat Celcius? Tentunya di sini sudah melampaui seluruh titik leleh mineral-mineralnya, maka semua batuan akan meleleh menjadi magma. Tentunya akan menjadi magma intermediate karena di sini terdapat mineral yang bersifat mafic, intermediate, dan felsik. Kemudian bagaimana jika temperatur lingkungannya 900 derajat Celcius? Dengan menggunakan ilustrasi yang sama pada batuan intermediate dan mineral-mineral yang dikandungnya beserta titik lelehnya. Nah, karena di sini temperatur lingkungannya 900 derajat Celcius, tentunya tidak semua mineral-mineral meleleh, hanya mineral-mineral felsik saja. Sedangkan untuk intermediate dan mafic belum meleleh karena belum mencapai titik lelehnya. Nah, karena mineral felsik saja yang meleleh sehingga akan terbentuk magma felsik. Dalam partial melting sendiri, magma yang terbentuk itu pastinya akan lebih asam dari batuan asalnya, sehingga di sini terbentuk magma felsik. Sedangkan batuan asalnya dia akan bersifat lebih basa atau lebih mafic. Nah, hal inilah yang disebut dengan partial melting. Gimana teman-teman mengenai materi sebelumnya tentang pembentukan magma dan juga partial melting? Kalau masih bingung, yuk amati contoh-contoh berikut ini biar makin paham ya. Nah, kita mulai dari panah pertama ini, di mana di sini menunjukkan pembentukan magma pada mid-oceanic ridge atau batu selatan divergen karena tekanan yang menurun sehingga terbentuklah magma. Dan magma tersebut mengalami partial melting yang semula di mantel itu merupakan ultra basah menjadi bersifat basah, sehingga inilah alasannya kenapa kerak samudra bersifat basah. Kemudian yang kedua kita amati yang terjadi pada hotspot. Ini merupakan anomali sebenarnya kenapa daerah tersebut bisa lebih panas dari daerah sekitarnya. Sama juga untuk di hotspot, di sini mengalami partial melting dari ultra basah sehingga menjadi komposisi magma yang basah. Kalau kita amati batu-batuan yang ada di Hawaii itu dia warnanya gelap hitam. Karena untuk mineral-mineral mafic itu warnanya gelap. Nanti kita pelajari lagi di bab batuan beku. Nah, kemudian di sini di batas lempeng subduksi sepanjang lempeng menunjam ada air yang masuk juga sehingga terbentuklah magma, di mana magma tersebut kemudian akan naik hingga ke kerak bumi. Magma-magma yang tadi partial melting dari ultra basah menjadi magma yang basah. Kemudian magma basah tersebut bercampur dengan kerak benua yang bersifat asam sehingga nanti magma yang dihasilkan akan bersifat intermediate. Inilah kenapa batu-batuan yang ada di Indonesia, karena Indonesia kerak benua dan samudra, itu berwarna abu-abu. Nanti kita pelajari lebih lanjut di bab batuan beku ya. Cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar atau bisa juga DM melalui IG saya. Thank you.